Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024. Hari ini adalah pesta Santo Laurentius, diakon dan martir yang jatuh pada pekan biasa ke-18, dan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, ketika dulu masih kuliah di kota Roma, hampir setiap hari saya berhenti di depan Koloseum. Sebab memang tepat berada di jalur bus dari rumah menuju ke kampus saya. Koloseum itu dulunya tempat tarung para gladiator di zaman Romawi antik, tetapi kemudian juga menjadi tempat pembantaian orang Kristen awal semasa kekristenan masih menjadi agama terlarang dan sering dikambing hitamkan sebagai pencetus ragam problem kala itu. Barangkali karena sejarah itulah maka biasanya setiap Jumat Agung akan ada jalan salib dari Vatikan menuju kota Roma yang biasanya dipimpin oleh Paus sendiri, dan Koloseum menjadi titik akhir. Ketika memandang batu-batu besar Koloseum, sering terlintas di benak saya, apa yang membuat para umat Kristen perdana itu mampu menghadapi kematian yang brutal di hadapan binatang buas dan para algojo pada saat itu? Tentu saja kita akan spontan menjawab, itu karena iman mereka pada Kristus, dan itu memang benar. Tapi bagaimana kita bisa memahami iman mereka itu? Mari kita meneladani Santo Laurentius, diakon martir yang kita kenangkan hari ini. Pada hari ini, ketika kita merayakan pesta Santo Laurentius itu, sungguh saya diingatkan kembali akan Koloseum di kota Roma itu. Santo Laurentius dan beberapa diakon lainnya serta Paus Sixtus II ditangkap atas perintah Kaisar Valerianus. Paus Sixtus II dibunuh pada tanggal 6 Agustus, sementara diakon Laurentius masih belum dibunuh. Para penangkapnya berharap agar Laurentius mau menyerahkan harta benda gereja kepada kaisar. Dan begitulah, diakon Laurentius akhirnya membawa orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan kepada kaisar sambil mengatakan bahwa inilah harta gereja. Inilah harta gereja. Maksud Laurentius, harta gereja adalah orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan. Laurentius akhirnya dibunuh sebagai martir pada tanggal 10 Agustus tahun 258. Santo Ambrosius mengisahkan percakapan antara Laurentius dan Paus Sixtus II ketika Paus sedang dibawa untuk dimartir. Laurentius berkata kepada Paus, "Kemana dikau pergi tanpa anakmu, Bapa? Kemana dikau terburu-buru, Bapa suci, tanpa diakonmu? Dikau belum pernah mempersembahkan kurban tanpa pelayanmu. Apakah ada yang tidak dikau sukai dariku, Bapa? Mungkin kau melihatku tidak pantas? Selidikilah, lihatlah jika engkau telah memilih seorang pelayan yang tidak pantas untuk membagikan darah Tuhan. Mungkin engkau menolak seseorang yang telah dikau sertakan dalam pelayanan ilahi untuk menjadi temanmu di saat darahmu ditumpahkan.
Nih kata-kata yang luar biasa dari seorang Laurentius yang sedang melihat Paus Sixtus dibawa ke tempat pemartiran. Simpelnya, Laurentius mau ikut serta bersama dengan Paus Sixtus kedua untuk juga mati sebagai martir. Santo Laurentius ini, para saudara-saudari yang terkasih, adalah salah satu wujud nyata dari sabda Yesus hari ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, melalui buku Irving Yalom yang berjudul Staring at the Sun, Overcoming the Terror of Death, yang diterbitkan tahun 2008, Yalom, psikiatris Amerika Serikat itu, saya mengenal istilah awakening experience. Awakening experience. Awakening experience ini bisa dipahami sebagai pengalaman menghidupkan, pengalaman membangkitkan, pengalaman membangunkan, atau sebuah kesadaran menghentakkan yang membuat seseorang terbangun dan menemukan sebuah arah baru dalam hidupnya. Pengalaman yang menghidupkan, menghentakkan ketika bersentuhan dengan pribadi Yesus melalui ajaran-ajarannya, membuat para martir itu menemukan makna hidupnya, menemukan bahwa kurban, bahkan kurban nyawa sekalipun, tidak akan menjadi titik akhir hidup seseorang, malahan jembatan untuk menuju hidup yang kekal. Kesadaran dan iman itulah yang membuat mereka berani menghadapi kematian. Tentu saja saudara-saudari, mereka tidak cari mati. Mereka sungguh menghargai nyawa atau pribadi manusia. Tetapi jika yang berharga itu pun diminta untuk dipersembahkan, mereka siap juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin belum pernah berhadapan dengan situasi di mana nyawa kita terancam karena iman kepada Kristus. Namun barangkali kita sering diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus mengorbankan sesuatu. Anda mungkin pernah menghadapi situasi di mana Anda harus merugi demi kepentingan orang lain, di mana Anda tidak bisa melakukan kesenangan atau pekerjaan sendiri karena harus membantu orang lain, atau hal-hal yang sejenis. Kurban-kurban kecil tersebut sering tidak lebih gampang bila dibandingkan dengan kurban besar seperti yang dilakukan Santo Laurentius. Saat ini, iman kita justru semakin diuji di dalam kurban-kurban kecil itu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk melayani dan berkurban, bukan dilayani dan mengorbankan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.